warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Oke, untuk hari ini kita mulai ke materi baru, yaitu tentang pembelahan sel. Ya, sebelumnya ibu tanya dulu, di antara kalian, pernahkah kalian mengamati suatu tumbuhan dari kecil seminggu kemudian bertambah tinggi, kemudian 2 minggu kemudian tambah tinggi lagi, sebulan dan seterusnya, bahkan dia sampai bisa menghasilkan bunga dan buah. Pernah? Bagus ya. Oke, apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Dia mengalami proses pertumbuhan. Nah, dalam proses pertumbuhan itu, apa yang terjadi pada individu tersebut? Ada peristiwa apa sebetulnya? Doni, peristiwa apa mungkin yang terjadi pada tumbuhan tersebut? Pembelahan, bagus. Pembelahan apa? Pembelahan sel, iya. Oke, jadi hari ini kita akan mulai belajar tentang pembelahan sel. Ibu tanya dulu, sudah tahukah kalian dengan pembelahan sel? Ada berapa macam? 2. Kamu? 3. Oke. 2 atau 3? Kalau yang 2 sebutkan dulu, apa itu? Langsung dan tidak langsung. Bagus. Kalau 3? Mitosis. Terus? Mitosis dan satu lagi meiosis. Ya, bagus. Oke, kita kupas terlebih dahulu dari pembelahan sel tersebut. Kita lihat dari prosesnya itu ada 2. Yang pembelahan langsung dan tidak langsung, ya. Kalau yang tidak langsung dari satu sel membelah jadi 2 tanpa melalui tahap pembelahan, ya. Kalau yang tidak langsung dari 1 menjadi 2 atau 2 menjadi 4, ada tahapan-tahapannya. Nah, sekarang kalau yang langsung, apa itu? Peristiwa apa? Betul sekali, pada makhluk hidup bersel 1. Contohnya apa? Bakteri. Apa lagi? Amuba. Betul, dari 1 menjadi 2. Masing-masing sel ini menjadi individu baru. Nah, sekarang yang pembelahan sel secara tidak langsung terdiri dari mitosis dan meiosis. Kita lihat terlebih dahulu yang mitosis, ya. Pada pembelahan mitosis ini diawali dari peristiwa fase istirahat. Sebetulnya itu bukan di dalam lingkup mitosis, tapi di awal mitosis disebut fase istirahat. Kenapa? Di fase ini tidak terjadi peristiwa pembelahan, tetapi apa? Ada fase gap 1 atau disingkat G1, S atau sintesis, dan G2. Nah, pada fase-fase ini, bukan fase, maaf ya, tapi ini adalah langkahnya sampai pada G2, sel siap melakukan pembelahan dari 1 menjadi 2, tetapi melalui tahapan seperti ini. Ini, perhatikan, kalau tadi tumbuhan. Sekarang kalau pada manusia, dari bayi menjadi pertumbuhan menjadi dewasa, proses yang terjadi apa? Yaitu tadi pembelahan mitosis, ya. Kita lihat sel awalnya, sel awal. Perhatikan, mitosis itu pembelahan sel yang terjadi secara bertahap sehingga melewati beberapa tahapan. Tolong, Tuti, ada berapa tahapan pada mitosis? Berapa? 3. Joni, berapa? 4. Tuti, coba yang 3 sebutkan. 3 itu apa saja? Oh, tidak tahu ternyata. Jadi hanya nyebut 3 saja. Joni, coba. Ya, yang pertama? Bagus, profase. Yang kedua? Iya, metafase. Yang ketiga? Anafase. Betul. Yang keempat? Telofase. Good. Untuk
apa yang terjadi? Intinya masih terlihat, tetapi dalam proses ini selaput inti mulai menghilang, diikuti dengan menghilangnya anak inti sel. Dan apa yang terlihat? Ini ada seperti apa ini ya? Seperti serabut-serabut. Apa ini? Awalnya dari ini nih. Apa ini? Ya bagus, sentriol ya. Sentriol membelah menjadi 2 sentrosom, kemudian dia menuju ke kutub yang berlawanan, terbentuklah benang spindel pada akhir profase. Nah, saat ini di dalam inti selnya terjadi perubahan materi inti. Dari apa? Benang kromatin yang tadinya di sini kusut, putus, memendek, menebal, jadilah kromatida. Ya, pada akhir pembelahan fase profase ini, setiap kromatida menempel pada benang spindel. Ya. Berikutnya, fase yang kedua. Apa? Fase yang kedua. Bagus. Metafase. Apa yang terlihat? Oke. Kromatida berjajar di bidang ekuator sel. Ini fasenya jelas sekali seperti ini ya. Fase khususnya ini. Kemudian metafase, anafase, fase yang ketiga. Apa yang terlihat? Sel dalam keadaan memanjang. Kenapa memanjang? Ada tarikan dari kedua kutub sehingga mengakibatkan bentuk sel memanjang. Ya, tarikan tersebut berakibat pasangan kromatida berpisah dari pasangannya menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, masuk ke telofase awal, apa yang terlihat? Terjadilah pelekukan pada bidang ekuator sel. Kemudian terbentuk selaput inti baru, sentriolnya terbentuk lagi, dan pada akhirnya sel membelah menjadi 2. Bagaimana? Sudah jelas? Bagus. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, Ibu kasihkan sedikit cara untuk kalian mengingat ya. Pembelahan mitosis kelihatannya rumit, tapi dengan permainan tangan kita ini akan lebih memudahkan ingatan kita. Perhatikan pada profase, diulang, dari interfase, sel dalam keadaan diam. Ya, kemudian profase terjadi perubahan-perubahan yang tadi terlihat ya. Ini perubahan-perubahan sehingga sel dalam keadaan berbolak. Interfase, profase, meta, sel memanjang, kemudian terbentuk lekukan atau sekat, pada akhirnya sel membelah menjadi 2 sel. Diulang ya. Oke, semuanya melakukan hal yang sama. Diulang. Interfase ya, semuanya memainkan jarinya. Interfase, profase, metafase, anafase, kemudian telofase. Dari 1 menjadi 2 sel. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, tolong disimpulkan apa materi hari ini yang dapat kalian simpulkan. Apa yang dapat kalian simpulkan? Coba Tuti simpulkan. Pembelahan sel mitosis ya terjadi pada sel somatis, lalu terbentuk 2 sel anakan. Apalagi bersifat identik sama dengan induknya. Apalagi fungsinya atau tujuannya untuk pertumbuhan, atau selain pertumbuhan untuk apa? Mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, satu lagi untuk tugas pada pertemuan berikutnya, tolong dicatat. Nah, jadi apa yang sudah Ibu jelaskan ini kita pelajari bersama. Tolong kalian buatkan bagan. Bagan apa? Tahapan
pembelahan sel mitosis tiap tahap dengan ciri-ciri yang jelas. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.